Shalom, saudara-saudara kekasih, salam berbahagia untuk kita semuanya. Pada hari ini, biarlah kita mau juga memberikan kesempatan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab dalam mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan kebahagiaan. Sebab itu, hari ini biarlah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-39 ayat 31 sampai ayat 33. Dalam pembacaan Alkitab versi mudah dibaca, saya bacakan kepada kita sekalian. Demikian bunyinya. Apakah engkau yang berkata kepada Raja Wali untuk terbang tinggi ke langit? Apakah engkau mengatakan kepadanya untuk membangun sarangnya tinggi di gunung? Ayat 31. Raja Wali hidup di puncak gunung. Puncak gunung adalah pertahanan Raja Wali. Ayat 32. Raja Wali menjaga makanannya dari tempat pertahanannya yang tinggi. Raja Wali dapat melihat makanan itu dari kejauhan. Ayat 33. Raja Wali berkumpul di mana ada mayat dan anak-anaknya minum darah. Pada hari ini, firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca akan menolong kehidupan kita, di mana anak-anak Tuhan adalah digambarkan bagaikan Raja Wali. Nah, itu sebabnya sebelumnya saya akan memberikan judul daripada firman Tuhan hari ini tentang Bukit Batu adalah puncak ketenangan dan sukacita. Saudara sekalian, biarlah kita semakin mengerti dalam situasi yang terjadi hari-hari ini yang kita hadapi, bahkan seluruh bumi, negara-negara, bahkan sampai negara kita, Republik Indonesia, dilanda oleh situasi yang sangat mencekam. Boleh dikatakan bagaikan kegelapan, yang arah perjalanan hidup seolah-olah tidak tahu kemana tujuan. Sehingga hati banyak orang mau dilanda oleh ketakutan, kecemasan. Saudara, tetapi sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita baca, bahwa Raja Wali hidup di puncak gunung. Kita juga tahu di dalam Yesaya 43 ayat 12 berkata bahwa puncak gunung itu adalah bait suci Tuhan, tempat Tuhan yang Maha Kudus. Nah, kalau dalam pembacaan kita, Raja Wali ini mengambil suatu posisi dalam membangun sarangnya, justru yaitu di puncak gunung. Jelas sekali saudara-saudaraku, bahwa anak-anak Tuhan yang mengerti Tuhan dan mengenal Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Raja Wali itu digambarkan seperti anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan yang mau terbang tinggi dan mengambil posisi di tempat yang tinggi, gunung batu. Saudara, kita tahu bahwa gunung batu itu adalah menggambarkan Yesus Kristus. Batu karang yang teguh itu menggambarkan Yesus Kristus. Kita pernah Tuhan berbicara, kita dengar kepada Petrus, jemaat Tuhan didirikan di atas batu. Alam maut tidak bisa menjamahnya. Situasi virus yang sangat menakutkan dan sudah menempati hati manusia. Padahal hati manusia itu sebenarnya pancaran hidup, tetapi dimatikan oleh situasi virus.
Namun hari ini, biarlah kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita dibawa ke puncak gunung. Puncak gunung itu tadi dikatakan pertahanan Raja Wali. Ayat 32, Raja Wali jaga makanannya dari tempat pertahanan itu. Dan Raja Wali juga dapat melihat makanannya dari kejauhan. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki iman percaya. Betapa sejauh apapun masalah yang datang, tangan Tuhan akan terulur memberikan kita pertolongan. Makanan kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Satu kebahagiaan bagi kita. Hari ini kita akan diteguhkan iman kita bahwa sesungguhnya ada makanan yang kekal bagi kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Kita tidak perlu gentar. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tangan Tuhan turun menolong kita. Saya sangat diteguhkan dengan pembacaan tentang Raja Wali ini. Bahkan dikatakan juga ayat 33, Raja Wali berkumpul di mana ada mayat. Artinya, mayat itu menunjukkan pribadi Yesus yang sudah mati di kayu salib. Salib Kristus mempersatukan kita dari banyak suku bangsa di negara kita ini. Bahkan sebagai jemaat Tuhan kita bersatu untuk memandang terus kepada korban Tuhan. Korban Tuhanlah yang bisa menjamin kehidupan kita. Kematian Tuhan menjamin kita. Sampai kepada kebangkitannya menjamin kita. Paskah yang sudah mendekat, itu menunjukkan korban Tuhan untuk membawa kita berkumpul dalam satu kesatuan. Sekalipun ada protokol mengatakan kita tidak bisa berkumpul untuk mematahkan segala ranting-ranting ataupun yaitu ikatan-ikatan virus. Tapi ketahuilah dalam roh kita bersatu memerangi semuanya, virus-virus, ketakutan, bahkan juga kecemasan, kekhawatiran. Kesatuan kita mulai beriman memandang kepada Tuhan. Korbannya menyelesaikan. Kita tahu sebelum dia naik, sebelum dia selesaikan semuanya di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Pandangan kita, iman kita harus bisa mencapai ke sana. Kita sedang berada di bukit, di puncaknya Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan juga anak-anak Raja Wali minum darah Yesus, perjamuan kudus. Paskah yang sudah mendekat ini, saudara-saudara, imani dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa melihat pengorbanan Tuhan lewat perjamuan kudus. Juga kita akan dikuatkan dan diteguhkan, saudara-saudara. Oleh dan sebab itu, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Raja Wali buat sarang di bukit batu, yaitu dasar yang benar tatkala kita membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Masuk dalam sarang, masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Artinya berada dalam hadirat Tuhan untuk menyembah, untuk menikmati betapa indahnya bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Demikian bukit batu masuk dalam puncak ketenangan, puncak sukacita dari Tuhan. Mazmur 137:6 berkata, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Lidah tidak dapat berbuat apa-apa kalau dia melekat. Tapi dari ayat ini, betapa kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, di puncak bukit yang tinggi dalam hadirat Tuhan, menikmati keindahan, keintiman, maka segala kecemasan, ketakutan akan sirna dari kehidupan kita. Jadikan Tuhan bukit batu kita, tempat ketenangan kita. Jadikan Tuhan bukit batu, tempat sukacita kita. Kita tahu sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita menjadi orang yang menang. Kita menjadi orang yang tenang.
kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Bersukacita senantiasa, kata Filipi 4 ayat yang keempat. Sekali lagi bersukacitalah. Sukacita kita tidak bisa direbut oleh virus dan kesusahan dunia, karena kita ada di tempat keintiman bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tahu segala-galanya dan Tuhan menjamin kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, yang menjamin kehidupan kami. Segala perkara boleh terjadi, kami alami, dan dihadapkan kepada kami, baik di negara kami ini Tuhan. Satu hal yang kami pohonkan kepadamu hari ini, biarlah Tuhan terus beracara, membuat hati kami semakin teguh. Di dalam ketenangan, banyak hal yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Mungkin saat ini kami tidak mengerti, hanya ketakutan yang melanda. Tapi kami tahu, ketakutan ini akan berlalu, karena Tuhan ada bersama kami. Di dalam nama Yesus kami pertaruhkan seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus kami hancurkan, mentolak semua virus-virus yang mengganggu. Di dalam nama Yesus, ketenangan menjadi bagian kami. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.